Hai semuanya, kali ini saya membuat bakpao alias pawa isi coklat yang begitu mulus dan tidak keriput. Teksturnya juga sangat lembut dan bisa tahan dalam suhu ruang. Tips agar bakpao alias pawa kalian itu tidak keriput itu menggunakan air kukusan hanya 1 liter dan usahakan mendidih dulu kemudian kukus bakpao alias pawa ini. Simak baik-baik video ini dan jangan pernah ada yang di skip karena saya akan memberikan 2 cara, yaitu pertama dengan menggunakan mixer dan yang kedua dengan hanya memakai tangan saja atau mengulen dengan tangan. Kalian bisa lihat tekstur dari pawa atau bakpao ini begitu sangat lembut. Jika ditekan akan kembali lagi. Itu pertanda bahwa bakpao alias pawa kalian berhasil. Untuk isian itu terserah dari kalian saja, bisa isian dengan ayam ataupun dengan coklat ataupun bisa dengan kacang plus gula pasir. Yuk langsung aja kita membuatnya. Siapkan 500 gram terigu protein rendah, kemudian 80 gram gula pasir, 7 gram ragi instan atau pengembang, saya di sini memakai merek Permipan, dan 6 gram baking powder. Terus ada 50 gram mentega putih dan 260 ml air pakai suhu ruang. Di sini saya perlihatkan dulu cara mixernya ya, seperti ini saja. Nah, masukkan pertama-tama terigunya, terus gula pasir, lalu ragi instan, jangan lupa pakai baking powder ya. Nah, di sini langsung aja dimasukkan mentega putihnya. Nah, seperti ini dicampurkan saja semuanya. Lalu kemudian mixer dengan kecepatan maksimal 3 saja ya, jangan terlalu kencang ya, sesuaikan dengan mesin kalian masing-masing. Nah, kemudian masukkan air. Di sini airnya dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Setelah air dimasukkan semuanya, kalian mixer sampai 15 menit saja. Jadi tidak perlu terlalu kalis untuk jenis bakpao atau pawa. Jadi cukup 15 menit saja. Jika mengulen memakai tangan, kalian lakukan saja seperti cara seperti ini ya, yaitu masukkan semua bahan dalam satu wadah, kemudian kalian mengulennya saja dengan tangan seperti ini. Jadi lakukan gerakan seperti mencuci baju dan kemudian hempas-hempaskan seperti ini. Kalian bisa lihat cara saya. Nah, setelah saya mengulen-ulen seperti cara mencuci baju, kalian hempas-hempaskan, itu lakukan selama 15 menit. Memang cukup lama, tapi untuk menghasilkan pawa atau bakpao itu harus dilakukan seperti ini. Nah, lakukan selama 15 menit sampai sebenarnya tidak terlalu kalis, tapi usahakan dia sudah selembut seperti ini. Begitupun juga dengan metode memakai mixer, itu kalian cukup mixer selama 15 menit. Jadi tidak perlu terlalu kalis, yang penting juga sudah sangat lembut seperti ini. Langkah selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini saya menimbangnya menjadi masing-masing 70 gram. Jadi dari 500 gram terigu itu saya bagi menjadi beberapa bagian 70 gram dan hasilnya itu sekitar 12 bagian ya, karena cukup besar, jadi sekitar 70 gram. Jika kalian menimbangnya kurang dari 70 gram itu terserah kalian. Oke?
Resep ini bisa juga dipakai untuk membuat bakpao mini ataupun jenis-jenis bakpao ukuran 50 gram. Kalau bakpao mini itu ukurannya sekitar 25-30 gram. Sedangkan untuk ukuran bakpao jajanan pasar itu bisa sampai 40-45 gram. Setelah adonan dibagi seperti ini, rounding ya, seperti ini, bulatkan saja agar permukaan bakpao atau pawa itu akan menjadi mulus. Setelah dironding, istirahatkan adonan sekitar 10 menit, tutup dengan plastik ataupun kain yang bersih. Setelah 10 menit, isi dengan isian. Di sini saya mengisinya dengan selai coklat. Agar coklatnya tidak merembes keluar, usahakan bagian tengahnya itu agak tebal. Jadi bagian luarnya itu cukup dipipihkan atau ditekan-tekan, kemudian diisi. Diisinya itu cukup direkatkan semua ujungnya seperti ini. Jadi usahakan benar-benar bagian tengahnya itu tebal dan di pinggirannya itu agak tipis ya, agar tidak merembes keluar. Jadi cukup ditekan-tekan aja ujung-ujungnya, tengahnya jangan ditipiskan agar coklatnya tidak merembes. Setelah itu rounding kembali agar permukaannya mulus dan kemudian taruh di kertas bakpao seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu jika semua adonan sudah diisi isian, maka istirahatkan adonan selama 30 menit. Lalu langkah selanjutnya lagi, didihkan air hanya 1 liter saja, benar-benar mendidih. Kemudian kukus menggunakan api sedang cenderung kecil. Cukup kukus selama 10 menit saja. Usahakan penutup kukusan dilapisi atau dibungkus dengan kain yang bersih agar tidak ada air yang menetes di atas bakpao atau pawa. Ini hasilnya pada saat setelah dikukus. Saya akan memperlihatkan ada satu di mana coklatnya itu merembes keluar ataupun ada yang terbayang. Nah, ini dikarenakan karena pada bagian tengahnya itu kurang tebal, jadi hasilnya itu pada saat matang maka coklat atau isiannya itu akan terbayang ataupun bisa merembes keluar. Jadi diusahakan jika akan mengisi isian pada bakpao atau pawa, usahakan pada bagian tengahnya itu agak tebal sedikit dibanding dengan bagian pinggirnya. Ini hasil kukusan bakpao yang kedua. Ini benar-benar mulus dan betul-betul gemoy. Jadi kalian bisa mempraktekkan resep ini, dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya satu persatu. Dan jika akan dikemas itu sebaiknya usahakan pawa atau bakpao ini dingin dulu, kemudian kemas dalam plastik. Itu bisa tahan 2 hari, tapi kalau menggunakan isian daging atau ayam itu bisa bertahan 1 hari saja. Dan jika hanya untuk konsumsi di rumah, kalau ingin makan hangat-hangat kembali, cukup didihkan air lalu kukus kembali. Dan ini sangat empuk, enak, dan sangat gemoy, lembut ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.